Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas saham perusahaan dengan kode Bali secara mendalam dari segi analisis fundamental. Sebagai seorang investor saham yang juga seorang penulis skenario, saya akan berbagi pandangan dan wawasan terkait performa keuangan perusahaan ini. Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan pendapatan perusahaan Bali dalam 1 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 2,4%, turun dari 978 miliar menjadi 955 miliar. Namun, jika kita lihat dari rata-rata pertumbuhan (CAGR) selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik, yaitu sebesar 15,5%. Ini menunjukkan adanya tren pertumbuhan pendapatan yang positif dalam jangka panjang. Untuk laba bersih, perusahaan Bali juga mencatatkan penurunan sebesar 40,9% dalam 1 tahun terakhir, dari 212 miliar menjadi 151 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan (CAGR) selama 5 tahun, laba bersih perusahaan ini tumbuh dengan baik, yaitu sebesar 24,5%. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang baik dalam jangka panjang. Jika kita melihat pada sisi profitabilitas, perusahaan Bali mengalami penurunan pada gross profit margin dari 57,0% menjadi 55,4%. Begitu juga dengan net profit margin yang turun dari 21,7% menjadi 15,8%. Ini menunjukkan adanya tekanan pada margin laba perusahaan dalam periode terakhir. Selanjutnya, kita dapat melihat posisi perusahaan dari segi return on asset (ROA) dan return on equity (ROE). ROA perusahaan turun dari 4,1% menjadi 2,7%, sedangkan ROE juga menurun dari 8,7% menjadi 6,0%. Ini mengindikasikan bahwa efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba masih perlu ditingkatkan. Jika kita melihat pada posisi kesehatan keuangan perusahaan, Debt to Equity Ratio (DER), Bali tetap stabil di level 1,0 kali. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur permodalan yang cukup baik, dengan tingkat utang yang tidak terlalu tinggi. Menurut skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, sang investor dunia, perusahaan Bali mendapatkan 2 poin dari total 6 poin. Ini berarti perusahaan masih perlu meningkatkan beberapa aspek fundamental agar semakin menarik bagi investor. Untuk melihat secara lebih detail, kalian bisa mengunduh aplikasi investor yang linknya tersedia di deskripsi. Nah, setelah membahas berbagai aspek fundamental perusahaan, saatnya kita masuk ke bagian yang paling dinantikan, yaitu valuasi saham. Valuasi adalah proses untuk menentukan nilai wajar dari suatu perusahaan atau saham. Ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti price to earnings, P/E ratio, price to book, P/B ratio, dan lainnya. Margin of safety adalah perbedaan antara nilai wajar, fair value, perusahaan dengan harga pasar saat ini. Ini menggambarkan seberapa aman investasi di saham tersebut. Berdasarkan analisis valuasi menggunakan metode P/B ratio, nilai wajar, fair value, saham Bali berada di level 1090, sementara harga pasar saat ini adalah 1350. Ini berarti margin of safety-nya sebesar minus 23,8%, yang menunjukkan bahwa saham ini saat ini dinilai overvalued atau harganya terlalu mahal. Sementara itu, jika kita melihat valuasi berdasarkan metode P/E ratio, nilai wajar, fair value, saham Bali berada di level 1741, sedangkan harga pasar saat ini adalah 1350. Artinya, margin of safety-nya sebesar 22,5%, yang berarti saham ini masih memiliki potensi upside atau harga yang lebih murah dibandingkan nilai wajarnya. Nah, teman-teman semua, itulah analisis mendalam yang bisa saya sampaikan terkait saham Bali. Tentu saja, keputusan investasi tetap ada di tangan kalian masing-masing. Saya hanya berbagi pandangan dan wawasan, tapi kalian harus melakukan analisis dan penelitian sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Ingatlah, semua keputusan dan tanggung jawabnya ada pada diri kalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam investasi!